Pria yang punya banyak uang segera menjadi buruk. Tidak terkecuali Trin, dia adalah CEO Hotel Bintang 5. Saat ia berselingkuh dengan resepsionis wanita, istrinya Pimpaka datang ke lobi hotel. Pimpaka adalah putri bungsu dari pemilik hotel ini. Dia langsung ke kantor Trin. Tapi dia nggak di sana. Jadi dia mengeluarkan HP-nya dan meneleponnya. Di sini, Trin tidak tahu. Waktu ini, Pimpaka menemukan HP Trin di atas meja. Dia segera berbalik, ia sangat marah. Pimpaka marah dan lari keluar ruangan. Dia membuka pintu Presidential Suite. Berhenti di depan sofa ruang tamu. Dia menoleh dan tiba-tiba tercengang. Dia menemukan Trin keluar dari kamar tidur. Ia masih menyesuaikan pakaian. Pimpaka segera bertanya siapa yang bersamanya. Setelah itu, ia ke arah ruangan. Trin buru-buru mengambil botol parfum dari wastafel cuci tangan dan menyembunyikannya. Dan berkata tidak ada orang di sini. Pimpaka masih dengan marah berlari ke kamar mandi untuk memeriksa. Ketika dia tidak menemukan siapapun, dia terus mencari. Dia terus memeriksa lemari pakaian. Dia terus bertanya Trin di mana wanita itu. Trin menjawab bahwa bukanlah kamu sudah memeriksa tidak ada siapa-siapa. Pimpaka masih bertekad untuk tidak melepaskannya, dia melihat tempat tidur. Mau menemukannya walau hanya satu bulu nyamuk. Tapi melihatnya untuk waktu yang lama, masih tak bisa melihat apa-apa. Kemudian, Trin keluar, dia pikir dia bisa lolos. Tapi dia nggak tahu bahwa ketika Pimpaka masih di ruangan, ia menemukan anting-anting di sudut tempat tidur. Pimpaka baik memegang lengan Trin maupun memegang antingnya. Pada saat ini, seorang cewek ke depan meja resepsionis. Dia adalah anak sulung pemilik hotel ini, Pimapsen. Pimapsen bertanya kepada staf bahwa resepsionis wanita lainnya pergi kemana. Dua resepsionis melihat ke belakang. Mereka tak tahu bagaimana menjawabnya. Tepat waktu ini, resepsionis Fern muncul. Dia berdiri di depan Pimapsen. Pimapsen bertanya dengannya tadi dia pergi kemana. Fern menjelaskan bahwa kartu kamar tamu VIP bermasalah. Jadi dia membantunya menyelesaikannya. Waktu ini, Pimpaka juga meraih lengan suaminya dan berjalan ke sana. Berkata dengan Pimapsen dia sedang mencari Pimapsen. Kemudian, dia melirik resepsionis Fern. Lalu dia memasukkan anting-anting ke tangan kakaknya. Berkata dia menemukannya di kamar Trin. Kebetulan, telinga Fern juga kehilangan anting. Pimpaka menatap Fern, dan menyuruh kakaknya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Setelah mengatakan, dia meninggalkan hotel bersama Trin. Pimapsen mengambil anting-anting itu dan bertanya apakah Fern milikmu. Fern segera menjawab ya, betul bu. Pimapsen bilang dengan Fern bahwa besok, ia tidak harus bekerja, dia memecatnya. Fern segera bertanya mengapa. Pimapsen berkata resepsionis hotel kami hanya bekerja di meja depan hotel. Bukan berlari untuk bekerja di kamar orang lain. Fern masih mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Pimapsen segera menjatuhkan anting-anting itu ke tanah. Lalu dengan santai meninggalkan. Tapi Fern masih mengejar Pimapsen dan memberitahu Pimapsen bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Mengapa kamu memecatku? Hah? Sepertinya Fern tidak mau menyerah begitu saja. Gadis seksi ini melepas jaketnya tepat di aula besar Hotel Bintang 5. Pimpaka dan kakak perempuannya Pimapsen di sampingnya tercengang. Paricet menggulung jaketnya dengan rapi. Lalu mengangkat salah satu tangan Trin. Pimpaka melihat ini dan segera berlari ke sana dan mendorong Paricet. Lalu tarik suaminya ke samping. Dia marah bertanya apa yang keduanya lakukan. Trin menjelaskan bahwa dia baru saja mengalami kecelakaan. Lihatlah, tanganku yang terluka, ya. Pimpaka bertanya mengapa dia harus melepas jaketnya seperti itu. Pimapsen di samping memandang Paricet dan dia menggodanya tidak tahu malu. Paricet tak menjawab. Tepat waktu ini asisten Paricet berlari ke sana. Dia dengan marah bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu berbicara begitu kasar? Pimapsen menjawab, kami adalah pemilik hotel. Pimpaka juga datang di depan Paricet dan berkata Trin adalah suaminya. Jadi kedua gadis itu terus saling memandang. Gak berkedip. Pimapsen di samping berkata, apakah kamu telah tahu siapa kami, kan?
Semoga kau ingin merayu seseorang lain kali. Kau harus tahu bahwa dia tidak punya istri. Jangan bersemangat ketika kamu melihat seorang pria. Paricet menjawab bahwa kau adalah pemilik hotel. Mungkin kau harus sopan kepada pelanggan. Perilaku yang gak sopan seperti itu akan cepat membuat hotel bangkrut. Keduanya berdebat dan tidak menyerah. Saat situasi tegang, Payu muncul. Ternyata, dia yang mengundang Paricet ke hotel untuk pidato untuk perusahaan. Melihat bahwa Paricet baik-baik saja, ia segera minta asisten untuk membawa Paricet untuk berganti pakaian. Trin melihat Paricet lewat, dia masih bernostalgia. Pimpaka melangkah maju dan mendorong Trin pulang. Dan Payu tinggal untuk bertanya pada Pimapsen apa yang terjadi. Pimapsen berkata Payu bahwa jangan mengundang dia untuk pidato lain kali. Dia merayu Trin di tengah keramaian. Payu yakin bahwa dia salah paham. Tapi Pimpapsen menjawab, tidak bisa menyalahkannya, karena dia jomblo, ia nggak bisa paham. Hanya melihat Paricet saja, tahu bahwa ia tidak biasa. Setelah pulang, Trin berulang kali menjelaskan kepada Pimpakan. Tapi Pimpaka hanya percaya apa yang dia lihat. Karena Trin mengkhianatinya tak hanya satu kali. Di sisi lain, asisten membawa Paricet ke kamarnya. Paricet dengan agresif berlari ke toilet. Dia menatap dirinya di cermin, dia gak berhenti mengingat apa yang baru saja terjadi. Dan kata-kata fitnah kedua wanita tadi. Paricet dengan sedih berjalan sendirian di pantai. Perlahan menuju pantai. Dia mengingat adegan bahagia dengan Trin 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang Paricet telah mengubah wajahnya. Paricet berlangkat semakin jauh menuju laut. Pada saat ini, Payu melihat ini dan bergegas. Dia berteriak-teriak Paricet, Paricet. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali dan terus berjalan. Payu berenang ke tempatnya, memegang lengan Paricet. Dia menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga baju Paricet robek. Laki-laki semua pembohong. Fern dipecat karena dia. Tapi Trin hanya memberinya sedikit uang. Dia menyuruh Fern untuk mengambil uang itu lalu pergi darinya. Fern buru-buru berlari untuk memeluk Trin. Dia berkata dia tidak bisa meninggalkannya. Walaupun ia menjadi pacar gelapnya, tidak apa-apa. Trin menarik diri dari tangannya lagi. Berkata dia sengaja menjatuhkan anting-antingnya di tempat tidur membuat istriku menemukan. Kau ingin menghancurkan karir aku kan? Pimpaka melangkah maju, berdiri di hadapan Trin. Mencoba menjelaskan dengan sia-sia. Tapi Trin tak mau mendengar. Dia memegang uang dan berkata aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku. Lalu, dia melempar uang di wajah Fern. Fern segera mata merah, air mata mengalir. Trin dengan dingin meninggalkan tetapi Van masih memeluknya dengan erat. Tapi tetap saja, Trin dengan dingin memisahkan lengan Fern. Tanpa melihat ke belakang, dia langsung pergi. Juga Fern menderita banget. Setelah itu, Fern tidak bisa membayar kamar hotel, dia dengan marah turun ke tempat parkir. Kebetulan, ia dilihat oleh Paricet. Fern baik menangis maupun berjalan, kasihan banget. Saat Fern membungkuk untuk mengambil kunci mobil, tiba-tiba muncul seorang pria berotot menghalangi jalan. Sekaligus, ada pria lain muncul di belakangnya. Fern secara naluriah melangkah mundur dan menemukannya terkepung. Ketika dia menoleh, dia dipukul. Pria lain memeluk Fern dengan erat. Paricet melihatnya dan dengan cepat keluar dari mobil. Dia buru-buru berlari ke Fern. Ketika dia akan tiba, Paricet tiba-tiba berhenti. Wajahnya sangat panik. Dalam benaknya, dia mengingat adegan dia bertemu dua preman ini. Pakis dipukuli sampai tidak ada apa-apa. Paricet tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia hanya berteriak, menyelamatkan. Sejenak, telah menarik perhatian kedua preman itu. Waktu ini, penjaga keamanan berlari ke sana. Dia berteriak minta tolong. Ketika preman melihat itu, dia hanya bisa melepaskan Fern. Paricet segera berlari untuk melihat kondisi Fern. Tapi Fern sudah sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Setelah itu, Paricet membawa Fern ke rumah sakit darurat. Ketika pintu kamar rumah sakit terbuka, Paricet ingin masuk dan mengunjunginya. Tapi suster menghentikannya dan bertanya apa hubungan dia dengan pasien. Paricet menjawab bahwa dialah yang membawa Fern ke rumah sakit.
Suster menyuruhnya menunggu di luar pintu. Kami harus bertanya apakah pasien ingin bertemu denganmu atau tak. Begitu saja, Pak Richard hanya bisa berdiri di luar pintu menunggu. Lalu suster bilang pasien tidak mau menjenguknya. Pak Richard merasa sangat aneh, jelas dia menyelamatkannya. Jadi terlepas dari keberatan suster, dia bergegas masuk ke kamar. Tapi Fern sudah meninggalkan. Pak Richard segera bertanya kepada suster dia sedang di mana. Suster berkata dia melarikan diri dari pintu belakang. Ini membuat Pak Richard mencuriganya. Jadi dia datang ke meja resepsionis hotel untuk menanyakan. Resepsionis berkata Fern sering datang ke sini dengan pria yang berbeda. Apalagi, setiap pria memiliki status sosial dan kaya. Setelah itu, Pak Richard pulang dan berbaring berpikir. 2 preman memukuli Fern. Itu orang pernah yang memukulnya. Hal ini membuat Pak Richard semakin ingin mencari Fern. Temukanlah tahu siapa dalangnya.